Datang lagi, makin banyak dia berani ngambil resiko. Tadi berani mengambil resiko. Apa itu? Ya, kalau nanti dari 8 orang itu ada yang lebih kecil potongannya atau ada yang lebih gede potongannya, karena dia bukan tukang pizza yang bisa ngatur gituan secara profesional, ngatur potongan. Dan terus yang melakukan pendidikan kritis, dia kan tahu itu pizza ukurannya segitu, udah tambah besar. Makin banyak orang, ya dia berani melakukan hitungan pendidikan gitu. Pokoknya bagian kita masing-masing segini nih, 1/8 misalnya kayak gitu. Kalau dibagi itu kan pembagian. Nah, tantangan yang diberikan Bu Nita kepada Sasa dan teman-temannya merupakan pemahaman serta proses peserta didik untuk bisa dengan percaya diri. Anak-anak percaya diri itu, nggak takut salah ketika mengambil keputusan untuk memotong bagian pizza menjadi bagian yang lebih kecil. Ini luar biasanya cara belajar ini. Nah, gambar 1 tadi, ini penjelasannya udah dijelasin tadi. Hanya Sasa yang ada, pizza menjadi miliknya seorang. Gambar 2 yang tadi saat Amar datang, Sasa membagi pizza menjadi 2 bagian sama besar. Gambar yang ketiga tadi yang udah ada 4 anak, setiap kali datang teman-teman yang lain, Sasa harus membagi kembali sisa pizza yang ada menjadi bagian yang lebih kecil secara merata sesuai jumlah teman yang datang. Gambar 4 yang tadi 8 orang, Sasa harus terus membagi pizza secara merata setiap kali ada teman yang datang sehingga semua orang mendapat bagian yang sama. Itu berani mengambil resiko. Nah, ini apa yang perlu kita lakukan Ibu Bapak? Yang pertama, untuk bisa menyampaikan, paling enggak memulai pembelajaran lingkungan pembelajaran numerasi itu, yang pertama ya kita melakukan pengamatan. Saya yakin Ibu Bapak udah melakukan nih. Kayak kemarin misalnya Pak Alif udah melakukan diagnostik awal. Di kelas 5 juga waktu itu udah saya ngelakuin. Pasti udah saya yakin. IQ udah belum? Wah, diagnostik awal. Yang waktu di awal itu kan kita ada pertemuan orang tua murid, yang waktu mereka baru naik. Udah, saya yakin Ibu Bapak udah itu. Guru agama juga, saya yakin udah. Nah, misalnya lewat jurnal kelas, nah kayak misalnya bintang tuh harus seperti Pak Parto pernah menyampaikan, saya ingat dulu tuh kalau ada anak yang bermasalah itu harus dikasih catatan. Jadi guru selanjutnya bisa mengenali tanpa harus mengenali dari nol. Itu jurnal kelas. Bakatnya di mana, ini anak jago. Yang tadi tuh misalnya juara musabako, itu kan bisa diwakili ke guru selanjutnya. Itu jurnal kelas. Terus yang kedua, melakukan tes diagnostik sebelum pembelajaran. Ini bisa sehari sebelumnya. Tes diagnostik. Kalau saya sih lebih pakai AI, lebih seneng. Ketika aja promnya gitu kata kuncinya tes diagnostik pembelajaran misalnya pecahan kelas 5 SD kurikulum merdeka. Nanti yang keluar kayak apa? Ini misalnya ini. Tadi saya contohin harus 2 ya. Kita luar biasa dibantu sama AI. Nih, saya pakai ChatGPT. Ini tes diagnostik kecilan. Nah, ini tulisan saya begini permintaannya. Nih, contoh tes diagnostik awal kan Contoh tes diagnostik awal untuk kelas 5 SD pembelajaran pecahan. Promnya begitu, kata kuncinya. Sedetail mungkin. Langsung dari ChatGPT berikut ada contoh tes diagnostik awal untuk kelas 5 SD dalam pembelajaran pecahan. Nama, kelas, tanggal, kemudian. Terus pertama, apa yang dimaksud dengan pecahan? Bilang bulat, bagian dari sebuah keseluruhan, bilang desimal, itu pilihannya. Terus ada juga soal isian, soal uraian. Jelaskan apa perbedaan antara penyebut dan pembilang dalam sebuah pecahan. Perbedaan antara penyebut pembilang. Kalau ini kita ada posisinya di atas, di bawah gitu kan. Terus hitung dan tuliskan pecahan dari gambar di bawah ini. Nah, gambarnya kita tulis secara deskriptif. Tulisan sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian, yang 3 dikasih warna, diarsir. Berarti berapa itu? 3/4 gitu ya. Kan gitu, yang 3 dikasih warna, yang 1 bersih. Begitu. Nah, yang keempat, apakah 3/5 lebih besar atau lebih kecil dari 2/5? Terus tanya mengapa? Gitu. Nah, itu penyebutnya udah sama tuh. 5 sama 5. Kepalanya yang kemudian. Jika Anda memiliki setengah pizza dan saudara Anda memiliki seperempat, berapa bagian pizza yang Anda miliki dibanding dengan saudara Anda? Kan kita lebih gede pasti porsinya, lebih gede dari seperempat, karena caranya aja lebih kecil menyebutnya tuh. Nah, terusnya ada hitungan juga. Nah, terserah nih Ibu Bapak bisa ya pakai yang mana aja. Yang tadi aja cukup udah. Misalnya yang ini 5 aja, anak ada kuliahan paling puyeng. Kasih banyak kan udah besok mau sekolah lagi.
Nah terus misalnya ini ada masalah, misalnya buatkan satu masalah yang melibatkan operasi pecahan untuk teman sekelas. Ini luar biasa, udah kotor banget. Disuruh bikin pertanyaan nih mengenai teman sekelas. Dari misalnya ada teman bawa air aqua galon, kalau dibagi buat satu anak berapa gelas tuh anak gitu. Ya itu lebih tinggi lagi. Nah terus ada lagi nih, setelah tadi kan saya klik selanjutnya ya. Saya nanya pakai A Bapak Ibu, saya juga nggak bisa. Nah ini yang ketiga, melakukan wawancara selain melakukan tes diagnostik. Nah wawancara, saya tulis contoh wawancara yang dilakukan guru kepada murid mengenai pecahan di kelas 5 SD dan materi pecahan. Keluar dia. Berikut adalah contoh wawancara antara seorang guru dan murid kelas 5 SD mengenai pecahan. Guru, selamat pagi, Pasya. Hari ini kita akan berbicara tentang pecahan. Apakah kamu siap? Kata Pasya, selamat pagi, Pak. Ya, saya siap. Dan selanjutnya dia tetap menjawab pertanyaan. Ya itu ya, Bapak. Jadi sangat terbantu. Terus mendesain lingkungan belajar inovasi yang berkelanjutan bersinergi dengan guru lain. Ini kan guru lain di sini maksudnya bisa guru selevel, setingkat. Saya sama Pak Pasil, saya sama Pak Kiki, atau yang satu sekolah atau satu wilayah. Kan pernah ada KKG gitu, KKGO misal kalau olahraga aktif banget kan. KKGJ kalau guru kelas, KKG PAI. Oh ikut. Lo KKG doang. Kalau guru kelas ya cuma nggak pernah ada ya. Pernah waktu itu sekali di sini yang ada Pak Hardi segala macam itu di sini kan. Bikin soal PTS atau apa ya? Belum lama dah dari juga. Kalau KKGO kan sering, misalnya mau ada OSN dia pasti kumpul itu kajian. KKG PAI juga sering kalau ada maulidan ya kan. KKGA sering. Nah itu bisa juga kolaborasi antar guru. Nah, terus ini menyusun assessment. Nah assessment tadi ya tinggal bantuan nama AI aja. Tulis saja contoh assessment pembelajaran pecahan kelas 5 SD kurikulum merdeka. Ketik gitu ntar keluar. Mau bentuk pilihan ganda, ketik pilihan ganda dan kunci jawabannya. Dia kan jadi kita soto ya nanti. Udah, kok lama banget sih belum selesai gitu. Itu udah megang kunci jawaban kalau saya ngajar gitu. Atau pelajari semalam sebelumnya. Kan bedanya kita sama murid kan beda semalam doang. Gitu. Saya juga gitu. Bahkan bedanya cuma sejam 2 jam. Saya malah kalah. Bener. Talib kan minain. Ini yang dia yang rame. Oke, udah Pak Hasil. Itu ya jadi habis. Oh udah habis. Belum, saya belum pantun. Ada lagi? Pantunnya ada di bawah. Oke baik. Ada pertanyaan di bawah. Saya serahkan ke moderator. Ada kopi. Nah, belum belum tadi itu ada pertanyaan. Maaf Sir. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan materi yang dipaparkan oleh Bapak narasumber. Nah selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Waktu. Yang penting bisa mengambil resiko. Intinya itu. Ayo No question. Gak ada pertanyaannya lah. Nanya. Mau nanya. Dia Itu baca numerasi juga jawab. Gak ada kayak kata Ada yang mau ya. bertanya? Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Saya boleh. Paling mau nanya kamera. nggak bisa lah, udah ada tugasnya masing-masing. Kameramen. Caranya sini. Nggak apa-apa. Biar kasih kamera. Nggak apa-apa. Lalu pindah ke belakang. Ayo, saya mau tanya dah. Ya, ngobrol aja sambil Ya. Kalau numerasi ini, misalnya kita pakai diagnostik awal nih. Nah, diagnostik awal itu misalnya orang tersebut, maaf nih, kategorinya lamban mencerna, misalnya dalam kayak tadi soal-soal numerasi itu yang pertemuan itulah. Nah itu soal cerita. ya soal cerita gitu. Nah itu gimana Pak ya? Misalnya ya kuncinya solusinya gitu, misal dari kita lihat diagnostik awal tersebut lamban atau lemah,
terus sama yang ya masuk ke materi numerasi ini, kita sebagai pengajar caranya gimana gitu biar kita efektif gitu Pak Eja. Gitu aja sih yang ya, lebih efektifnya gimana gitu. Ya, ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Pak Alif atas pertanyaan. Kembali ke tugasnya. Nah, tadi Pak Alif bertanya ya Bu Pasha ya, Bu Bapak, kalau misalnya anak yang lamban belajar, terus kalau kita kasih diagnostik awal, tes diagnostik awal yang versi AI tadi, yang dia nggak bisa melihat, nggak bisa mengukur anak, itu bagaimana bisa ngikutin pembelajaran numerasi yang akan kita ampuh ke depan, gitu ya? Iya. Kan ada tadi jurnal kelas. Iya. Nah, dari warisan guru, misalnya saya kelas 5 nih, saya idealnya emang harusnya dapat jurnal kelas dari guru sebelumnya, dari guru kelas 4. Misalnya saya dapat nih misalnya kelas Bu Pasha, Bu Putri 4A misalnya nih, nggak ada acak lagi gitu. Nah, idealnya saya dapat dari Bu Putri mana anak yang lebih, mana anak yang kurang. Anak yang kurang tentu disesuaikan diagnostic assessment-nya. Nanti ngetik di chat GPT itu untuk AB. Ada keterangan, pasti soalnya lebih rendah lagi. Kalau nggak percaya tanya aja chat GPT, jangan tanya saya. Gitu. Karena saya nyontek di chat GPT, kita terbantu sekali sama aplikasi yang dibuat sama orang-orang kafir itu. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Ya benar. Jadi silakan kasih deskripsi yang tadi ya, kasih untuk anak berkebutuhan khusus. Nanti levelnya pasti beda soalnya. Kita nggak bikin soal, nggak bikin kisi-kisi. Kalau nggak pakai kisi, kita tambah dengan kisi-kisi soal. Ada nanti ngomong. Gitu. Silakan Ibu Bapak pakai aja kalau mau. Ada lagi Pak? Cukup nih, bagus banget jawabannya. Oh iya, Iya. aja nanya aja. Nanya. Udah baik. Ada lagi Ibu Pak? Kalau nggak ada, merata. Gitu. Ya. Ayo pantun. Pantun Pak. Iya. Langsung pantun nggak? Oh iya. Nah, Ibu aja. Bisa. Bu. Saya pantun dulu ya Ibu Bapak. Ibu aja pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri diseminasi hari ini. Terima kasih, semoga materinya berkesan.